menghadap kepada Rasulullah. Semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah, membaca sholawat. Kebesaran Rasulullah dengan kita membaca sholawat ke Rasulullah, walau riaan, walaupun kita riak, ada maksud lain karena melihat kebesaran Rasulullah, dengan membaca sholawat akan diterima oleh Allah. Sampai Al-Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar dipertanyakan oleh seorang murid, bagaimana buat saya wahai guru, dengan begitu banyak dosa yang saya kerjakan, banyak kesalahan-kesalahan, yang baik buat saya itu apa? Membaca istighfar apa sholawat? Dijawab, yang lebih baik baca sholawat. Sedangkan secara logika, kamu tuh banyak dosa, ingin diampuni dosanya, mestinya membaca istighfar. Ini tidak. Istighfar kamu tuh yahtaju ila asbi istighfarin. Istighfar kamu itu masih memerlukan 1000 kali istighfar. Belum tentu kamu istighfar kepada Allah. Makanya setengah ba'dul aulia, setengah wali tidak berani membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu. Enggak berani. Saya mohon ampun. Betulkah kamu mohon ampun? Jangan-jangan habis ini kamu nanti suka lagi melecehkan Allah, kamu istihza. Enggak berani. Yang ada itu tidak mohon ampun, tapi Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, ampuni. Saya enggak mohon kayak saya ini orang pandai-pandai aja mengaku mohon ampun. Memang betulkah kamu? Sampai begitu akhlaknya. Ini ba'dil aulia. Tapi tetap kelas tinggi lagi wali, dibimbingnya oleh ulama thariqah. Tetap kamu harus mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim. Tapi bagaimana guru? Tapi kamu sandarnya bukan di situ. Bukan bersandar kamu mau pandai-pandai diri sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Kenyataannya kamu tidak kok. Tapi kalau kamu baca astaghfirullahalazim, kamu larikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah membimbing saya menggunakan kalimah ini. Minta dukungan Rasulullah. Ini ikut. Okay, you understand? Ya, ikut. Karena itu dijawab oleh para ulama, baca sholawat. Kenapa? Karena kamu kalau sholawat sudah berKKN dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sejelek-jelek saya wahai Rasulullah, engkau tidak akan bisa mengingkari bahwa saya walaupun bagaimana termasuk umatmu wahai Rasulullah. Enak kan? Sholawat. Sampai ulama mengatakan, sealim bagaimanapun, engkau bisa membaca kitab bagaimanapun, dan engkau kerjakan di kitab itu doa-doa, diberi pahala oleh Allah, tapi tidak akan mendapatkan rahasia dan nur daripada Allah kecuali sholawat. Jadi orang thariqah itu mencari rahasia dan nur yang terselip di dalamnya. Jadi sholawat itu ngikut. Begitu sudah mengikut sholawat, dibanguni semua guru-guru, digiringnya, diarahkan untuk bersama-sama menuntun kita ke Rasulullah dengan membaca sholawat. Kita ikut Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Coba, wahai Muhammad, apakah belum melapangkan hatimu? Sudah wahai Allah. Coba kita juga begitu akan menjawab, alam nashrah laka sadrak. Nanti waktu khususi, iya ya Allah, seperti engkau melapangkan Nabi Muhammad, lapangkanlah hati saya ya Allah. Gitu, manja. Orang thariqat itu manja, tapi sesudah istiqomah, nggak istiqomah kok manja. Gitu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Apakah saya tidak telah meletakkan mengampuni dosamu wahai Rasulullah? Iya ya Allah, saya juga deh ya Allah, saya juga. Gitu orang thariqat, saya juga deh, ikutin deh, udah ngumpul nih. Begitu. Allazi angqadha, telah sudah nggak mampu, sudah patah semua ini kemampuan kita.
Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Wahai Muhammad, apakah saya tidak telah mengangkat sebutan-sebutanmu? Kalau ada la ilaha illallah mesti ada Muhammadur Rasulullah, ya kan? Kalau sampai Nabiullah Adam, ya kan, bisa berwasilah kepadamu dengan melihat setiap apapun yang di aras, yang di surga, nampak nama Allah, mesti ada nama Nabi Muhammad. Saya lebih khusus, wahai Rasulullah, angkatlah saya. Tapi namanya hidup, walaupun bagaimana akan menghadapi suatu kegoncangan dalam kehidupan. Betul apa tidak? Diulang 2 kali di ayat ini, innama ala usri yusra, innama ala usri, sampai 2 kali. Sesungguhnya, percayalah yang mantap sama Allah. Sudahlah, sesudahnya ada sesuatu kesusahan, kerepotan, mesti ada jalan keluar. Sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kita ini mudah goyah. Gimana? Telah berhasil apa tidak perjuangannya ini? Yai, kok kalau dilihat-lihat kok innama al usri yusra, innama al usri yusra. Saya kok nggak pernah yusra, kok usri terus ini, ya apa ini? Karena saya jadi usri jadi usrak terus. Ngusrak terus saya ini. Ayo ngomong. Ya, gimana kok sampai tidak berhasil semua ini? Ya, zaman dulu semuanya serba mudah, kita susah. Sekarang kok kenyataannya seperti ini Indonesia. Ini makin susah apa makin gimana ini kesempatan? Saya nggak ngomong soal susah, makin ada kesempatan nggak kita ini mau masuk ini? Nah, urusan apapun, bisnis apapun. Coba ngomong. Nggak bisa menjawab. Ya. Sekarang kita ini kayak main apa? Nopo? Kartu, nopo cara bahasa Inggris apa? Gambling. Iya. Iya. Kita kayak main. Sekarang kita menghadapi kayak orang main apa? Spekulasi terus. Betul-betul kembali kepada takdir Allah sekarang kita. Nasib-nasiban. Iya. Jadi menteri sedikit sudah seneng, jatuh lagi. Kan bingung kita ini. Ayo ngomong kalau udah begini. Nih Pak Sofyan jadi menteri tapi besok turun, bingung. Wis karuan becak bae. Iya, bisa dikasih tahu. Iya. Ini gambling ya kita ini ya, main terus ini kita. Nah, coba ya apa kalau udah begini? Hah? Tidak pasti. Keadaan kita ini masih begini terus Pak Arifin ya. Nah, tidak mau kemana arah kita ini? Ya kan ya? Coba mau kemana nih? Ya, sama Allah sih sabar. Sama Allah itu nerima. Sing gawe ruwet iki sing bang gregetno. Mau tak peting bae rasane itu. Nah, ini permasalahannya. Kalau saya sih dalam menghadapi masalah ini, saya lihat dalam suatu hadis riwayat Imam Al-Muwatta, ya, dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan ada satu hadis, kalau Allah Ta'ala itu menyintai seseorang akan diberi ujian oleh Allah. Enak enggak kira-kira ini? Hah? Apa? Yang enteng loh. Enteng enggak enteng itu bukan masalahnya, hatinya. Sesuatu yang enggak bisa dibuat enteng itu kalau sudah menyangkut amanat, tanggung jawab kepada umat. Selain itu terserah hati, dibuat enteng apa dibuat abot. Ayo ngomong. Nah, ya, diberi ujian oleh Allah tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya. Sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah, tapi tetap ingat Allah. Begitu di akhirat, masuk liang kubur, dijemput oleh orang-orang yang soleh.
dibawanya menghadap kepada Allah, bertanya, wahai Allah, saya tidak punya ilmu, ibadah saya kurang, saya juga sering mengerjakan dosa, kok tiba-tiba saya sampai di sini nih, gimana? Gak ada nerakanya kamu, kemarin udah kamu ambil semua. Oh gitu dong, oke deh. Ya gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak disukai oleh Allah, diberi satu kelapangan, makin dia berbuat baik, makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini. Semuanya cukup, keluarganya oke, kesehatannya oke, sampai mau meninggal pun lapang, lancar. Tertipu semua orang sekelilingnya, seakan-akan ka'annahuhu, itulah orang yang baik. Tapi begitu sudah sampai di sisi Allah, masuk neraka kamu. Oh, saya punya sesuatu, saya dulu habis, surga kamu udah kamu ambil kemarin. Jadi kita jangan tertipu, ya, dengan kadang-kadang gimana nih Yai, zikir pun sampai mau patah leher nih, kok enggak lancar-lancar. Ya kan, kok begini-begini, kenapa? Itu sih orang nggak pernah sembahyang, oke-oke aja nih, hotelnya makin tinggi, ini ikut Yai kok tambah begini nih, gimana nih? Wah, gua mau cari guru lain deh. Wah, iki mulai main dukun. Ini banyak yang begitu itu. Betul apa tidak? Inilah. Ya, jangan dilihat zahir, jangan. Gitu kan, itu ini yang ini jadi ini. Itu sudah ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Ya, memang dunia itu surganya orang yang nggak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya, gagahnya, naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes, wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir kok melarat, kamu kok malah kaya. Kamu kok enak-enakan. Coba dijawab oleh cucu Rasulullah. Ya, sehebat-hebat saya di dunia ini, kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo, ayo kon masuk Islam. Kadang-kadang bodoh Islami ngomel, ah gila loh, ngomong aja. Ini loh permasalahannya. Ya. Jadi ya gimana kalau gitu? Ini robitoh, ini hubungan kumpulan ini. Apa yang berhasil? Kita selama ini terlalu terpukau dan selalu dianjurkan oleh orang-orang banyak. Apa yang dianjurkan adalah sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, masuk surga. Bagaimana orang itu mau ingat la ilaha illallah? Ya, pada saat itu semua setan, iblis sudah datang semua kok. Silahkan kamu jadi orang kiai, jadi orang yang soleh, jadi ini. Yang penting nanti akan meninggal, akan gude iman kamu. Susah. Ini sebetulnya ini hanya cuma anjuran agar bagaimana zikir itu menjadikan tabiah, menjadikan otomatis, bukan hanya sekadar cuman dibaca pada saat perlu aja. Dengan keotomatisannya itu insya Allah, ya, menghadapi segala kesusahan mau meninggal ini akan diingati oleh Allah, dakhalal jannah. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, itu anjuran. Tapi praktek Rasulullah tidak begini kok. Praktek Rasulullah akan meninggal itu justru beliau tidak mengatakan la ilaha illallah, malah beliau berdoa Allahumma ar-rafiqul
Ya Allah, pertemukan saya ya Allah, kumpulkan saya ya Allah dengan kawan-kawan saya yang mulia ini. Coba, ini Rasulullah. Nangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, idzan la yakhtarna. Karena Rasulullah sudah menyebut-nyebut orang-orang yang saleh, menyebut orang-orang yang tinggi di sisi Allah. Sudah jelas Rasulullah tidak akan memilih kita. Akan kembali Rasulullah kepada Allah. Ini ternampak, semua kawan Rasulullah itu ternampak orang-orang yang soleh ini. Ada satu kerinduan bertemu mereka-mereka. Ini maksudnya Robitoh itu di sini. Makanya ada istilah, dalam istilah ulama Thariqah itu apa? Ar-rafiq qabla Thariq. Ya, mencari kawan itu sebelum melangkah berjalan ke arah mana. Cari kawan, apalagi ke Allah. Yang benar cari kawan ini, yang bisa mendampingi suka dan duka. Itu doa Rasulullah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Nampak. Jadi kalau orang thariqah, misalnya yang pernah saya saksikan, saya buktikan dengan orang tua saya sendiri, dan orang tua saya juga menceritakan tentang guru-gurunya begitu. Jadi begitu sudah sakit parah, kalau sudah sakit parah, ada orang lewat siapapun kok disebut itu gurunya. Ayah saya juga begitu. Sopori mlebu wau. Anu punya tutu Mbah Romli kok. Gurunya yang disebut. Sudah melebar. Mbah Romli kok. Bukan ya, itu bukan Mbah Romli. Mbah Romli kok. Enggak berarti. Ruhaninya sudah ketemu itu. Di alam sadar. Ruh antara mau berangkat enggak berangkat ini ketemuan. Ini yang dinamakan orang-orang sufia itu yaqadha. Pada saat-saat begini. Jadi ini hubungan thariqah itu di sini, bukan apa namanya? Bukan hal-hal yang lain, sampai mau meninggal pun ada masalah yang begini ini. Karena jadi paham ya? Jadi begitu, innama ala usri yusra. Kalau sudah susah atau seneng, ya lari kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Ya, kalau sudah selesai, ayo tetap jungkel loh. Ya, dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kalau dalam kekosongan isi dengan kesungguhan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ini jawab. Jangan dimentahkan lagi, ini dijawab khususi ini. Ya, kalau sudah begitu baru apa khususi ada Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad, Allahus somad. Kan begitu ya. Jadi dilarikan apapun wahai ya Allah di dalam kehidupan saya dan pada saat saya meninggal dan sesudah saya meninggal ya Allah, kuatkanlah iman saya. Kul wallahu ahad. Semuanya saya kembalikan kepadamu wahai ya Allah. Ini kunci. Lah, apa kalau kita sudah buka kunci itu cukup? Tidak cukup. Di sini kita digugah lagi oleh guru itu. Kirim Fatihah lagi. Dibangunkan lagi guru-guru ini untuk menghadap bersama-sama kepada Allah. Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, sholawat lagi. Diajak bersama-sama ke Rasulullah. Ini Rasulullah. Baru ukuran pribadi. Baru apa maumu sekarang? Ditantang oleh guru-guru. Apa maumu? Kamu ngetok-ngetok sama aku terus-terus kayak begini. Apa maumu? Nah, ini pribadi. Mauku ini. Karena kita sudah dituntun oleh guru, sudah melalui wasilah Robito oleh guru, dibawa oleh guru rohani kita, didudukkan di depan Allah. Ini hawa. Ini Allah. Ini di depanmu. Perlu apa kamu sekarang? Didampingi oleh gurunya di belakangnya. Disepuhkan, dituntun sampai di hadapan Allah. Apa kenyataannya dikhususi? Menyebut nama Allah, kepentingan pribadinya. Allahumma ya qadiyal
hajat. Ginilah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya, yang memberi, yang memutus, yang menyampaikan segala kehajatan kita ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya, gitu. Nah, habis begitu hajat-hajat terlalu luas. Keadaan genting ini ya Allah. Hal-hal yang ini yang terlalu pokok ya Allah. Saya banyak hutang, saya banyak kredit. Ya sudahlah kalau gitu. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Kurang apa? Cuma jawabannya satu, kurang sungguh-sungguh. Komplit kok dikhususi itu. Nah kalau sudah kamu semua ya qadiyal hajat, apa kepentinganmu sudah cukup? Tidak, kamu sebagai orang beriman. Terus gimana ya Allah? Dipanggil lagi Allah. Allahumma ya rafi'at, tinggikan darjah saya ya Allah. Tinggikan, jangan kau biarkan seperti ini. Ya kan? Di samping engkau terima ya Allah, tuakanlah saya di lingkungan saya ini ya Allah. Gitu. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya, habis gitu cukup? Tidak cukup. Kalau sudah rafi'ad darajat, kamu sudah tinggi di sisi Allah, sudah betul-betul telah tercapai kedudukanmu di sisi Allah, apalagi di dunia ini, tidak cukup. Tetap inna ma'al usri yusra, tetap ada satu rintangan. Apa terusnya doa? Allahumma ya dafi'al, ya Allah yang menolak segala musibah. Banyak rintangan ini ya Allah, ini ya Allah. Begitu. Bukan berarti terus udah sukses, saya sudah beres, ini sudah oke lah semuanya. Nggak mungkin. Malah lucu, makin sukses malah lucu, makin didekatkan musibah bala daripada Allah. Apa contohnya bala musibah yang didekatkan oleh Allah? Yang merusak kita tuh bukan orang jauh, orang yang deket-deket ini. Orang yang munafik sama kita tuh orang-orang yang dekat. Hati-hati nih. Langit Bapak Diking kita sudah nggak ingat persahabatan, persaudaraan kita dulu waktu kita enak-enak. Begitu ada ini yang ngerokot-ngerokotin tuh ini kroni-kroni yang memang nggak hub fillah wal bughdu fillah ini nggak selesai. Tapi apa kita putus asa? Tidak, diteruskan doa dalam khususi. Allahumma ya muhillal, ya Allah yang menguraikan, yang membuka, yang melapangkan segala kemuskilan, segala keruatan, segala yang tidak lancar. Dipanggil lagi, ini ya Allah problem saya. Kalau sudah gitu mau apa kamu? Ya berilah ya Allah. Secara khusus baru. Tadi secara umum. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Sekarang kamu sudah menghadapi satu rintangan, memanggil-manggil saya kata Allah dengan titel saya ya dafi al-baliyat, ya muhillal muskilat. Secara khusus Allahumma ya mujibat. Itulah ya Allah, inilah ya Allah yang membuat saya ini ya Allah, masalah ini diarahkan lagi. Sudah cukup? Nggak cukup. Artinya nggak cukup itu uang, namanya kita ini manusia. Makanya orang thariqah itu tidak pernah meminta sesuatu yang kelas tinggi dan tidak pernah menolak sesuatu dari Allah. Yang ditekankan di dalam hatinya itu hanya satu, bal nas'alul afiyah, saya minta perlindungan. Bukan berarti hal begini ini tidak minta, mendahulukan perlindungan. Saya minta ini, saya mau ini, pokok disertai perlindunganmu ya Allah. Ini dulu lancar semua, oke semua, ya kan ya. Apa perlindungan? Allahumma ya syafial amrod, sembuhkan saya. Walaupun tidak berhasil, pokoknya waras. Mek wis waras kabeh, cukup nggak cukup? Kita selalu ingin Allahumma ya arhamar, ingin dirahmati. Kalau kita nggak dirahmati oleh Allah,
Mau pakai resep apa sekarang? Dunia sudah terbalik. Ya? Ra'a ma'rufan munkar wa munkaran ma'rufa. Zaman sekarang itu begini kok. Yang baik dianggap buruk, yang buruk pokoknya mengikuti kepentingan. Minta rahmat daripada Allah. Baru sholawat lagi ya tak? Rasulullah diketok lagi, agak macet Rasulullah. Doa saya ini kok kayaknya ego banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Coba yang dipakai itu titel Rasulullah an-nabiyil ummi, nabi yang buta huruf. Lain kalau buta hurufnya Rasulullah begini, buta hurufnya kita ngeblak. Nah gitu kan. Tapi tetap ini menunjukkan apa? Kebesaran Rasulullah dan menunjukkan kebodohan kita. Titel Rasulullah yang buta huruf. Engkau buta huruf wahai Rasulullah kayak begitu. Nah, saya kan lebih buta huruf, mestinya lebih dikasihani dong. Jadi ke sana arahnya itu. Kita wis manja-manja diri Pak Arifin. Udah baca sholawat? Cukup, tidak cukup. Secara khusus saya punya jalur. Ya, Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani dipanggilnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipanggilnya dengan Fatihah. Ya, sudah sholawat lagi. Jadi Rasulullah itu kan untung sudah jadi roh. Nggak jadi roh kan capek dibangunin terus. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholawat lagi. Habis begitu diberi suatu doa pemungkas, pemasrahan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaca ini jangan lagi sungguh walaupun bohong. Yang orang membaca hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali sehabis sholat subuh dengan habis sholat asar. Walaupun bohong akan didengarkan dan diterima oleh Allah. Karena memang susahnya untuk kita mau mengambil semuanya itu dipasrahkan ke Allah. Pokoknya nggak tahu deh ya Allah, apa yang saya minta mau di depan tadi nggak tahu deh apa kata Allah deh. Bilang gitu, engkau ini betul apa enggak nih? Bilang gitu, ya sebab inilah ya Allah. Kayak orang geblak gitu, ya wis. Setiap apa no ya anak dewe. Ya kan ya. Sama dengan orang-orang tua tuh gitu. Dia apa no anak dewe. Hasbunallah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pemungkas. Berangkat lagi, Allahumma sholli ala, sholawat lagi, dibanguni lagi Rasulullah, Fatihah lagi kepada Kanjeng Syekh, kepada Al-Imam Ar-Rabbani, sholawat lagi, penutup. Apa yang terjadi? Wis notok kula ya Allah. Apa sing kon ngakoni notok? Anak Pak Arifin. Apa? Sudah sampai di puncaknya? Iya. Apa puncakmu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yes? Memang betul-betul kamu udah nggak punya daya kekuatan? Iya. Terus mau apa sekarang? Kamu menghadap kepada Allah. Dipanggilnya Rasulullah, sholawat lagi. Habis gitu sholawat. Ayo secara khusus. Kalau kamu sudah bersih dengan dari pengakuan-pengakuanmu, baru diem. Tawajuh. Nunduk. Itu khusus. Nunduk secara pribadi. Nggih ya Allah, ini ya Allah, ini. Ditutup dengan pembuka agar semuanya jadi terbuka langsung kepada Allah dengan Al-Fatihah. Sholawat lagi. Habis sholawat lagi, udah habis. Oh, udah sampai di situ tahapanmu di dalam menghadap kepada Allah. Oke, mari kamu manja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Dari manjanya kita ini kadang-kadang nggak jelas ya Latifnya tuh tip 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 tip. ya tip 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 ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Manja. Allah Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala yang maha lembut. Sampai doanya bi khofil kal khofi. Memang saya begini posisi saya ya Allah, serba kurang, serba apa. Tapi tolong ya Allah, mesti ada dong. Sekecil-kecil apapun rasa kasih sayangmu untuk saya kan, berikan dong.
kurang ngopo. Lah, ini khususi. Habis gitu Fatihah lagi, ya kan? Sholawat lagi. Habis sholawat baru menghadap secara khusus, jangan panjang-panjang, menghadirkan keagungan Allah dengan melalui apa kekurangan dirinya. Diam. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya tidak bisa matur. Ilmumu ya Allah lebih daripada pematurku, daripada ungkapanku, daripada pengakuanku. Ilmumu telah mengetahui keadaan saya sekarang ya Allah. Dekatkan. Melalui apa? Dengan rahmat, kebesaran Allah di dalam rahmatnya dan pengampunannya. Selesai. Jangan ingat dosa waktu itu, udah berangkat aja. Oke? Nah, itu baru Fatihah selesai. Terus coba gimana? Ada yang perlu diperkembangkan? Napa? Jeding. Oh. Coba napa ya? Ya, jangan lupa nanti baca apa? Hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pokok itu. Coba apa yang perlu dianukan? Kanca Madura. Dan kanca Madura kamu saja. Dan nggak dikasih tahu kemarin ya. Kok nggak ada muncul anak-anak di mana anak. Dan Pak Diki Tuturi Handayani. Kenapa Pak Diki? Hilang semua. Hilang ya. Nanti kalau saya pulang aja diinget-inget. Datang sendiri. Ya, kenapa? Ya, enak. Tapi juga harus ke situ gitu. Ya, rasanya belum ke situ, coba tetap harus ke situ gitu. Ya, jangan nunggu Pak Arifin, jangan nunggu harus begini. Kalau kata orang Sufia itu siru ilallah urjan wa makasira wala tantazir sihah wal farah fa inna intidharahuma bitalah. Kalau kepada Allah itu pincang-pincang, pecah-pecah, kurang-kurang, berangkat saja. Berangkat. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu sempat. Masih repot yain, ini nggih pun kula trimo repote, muga-muga tambah repot ben gak teko. Enggak bisa. Jadi nikmat kesempatan itu nikmat besar. Jangan menunggu. Kalau orang itu menunggu sehat ya dan menunggu kesempatan dalam berangkat kepada Allah, tidak akan mendapatkan. Nanti akan datang lagi, akan begitu lagi. Nggak tahu. Kayaknya semua kesusahan itu diajak komunikasi mau berangkat itu. Sampai pinggangnya pun ditanyakan, gimana Gang, mau berangkat nggak? Kayaknya kok agak kaku ini. Nggak jadi kok. Jangan urusan besi tuanya. Urusan pinggangnya juga begitu. Kan cuma turun kamah, ayo ngocak. Dek remak ngocak. Nah, ini hal-hal begini ini kayak kawan-kawan Madura ini hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Begini ya, ini ngomong tentang niat. Semua itu kata Rasulullah SAW, ila ma hajaru ilaih. Semua itu akan kembali kepada hijrahnya. Kalau orang itu hijrahnya itu walaupun ke Mekah dan berdampingan dengan Baitullah, ya. Kalau memang kesananya itu memang lebih menonjol dan kuat untuk cari kerja, kurang kesungguhannya. Gitu. Jadi orang-orang Madura yang datang ke sini itu untuk bekerja itu butuh niat super ekstra, gitu kan? Karena berangkatnya itu sudah ke sana arahnya itu. Berangkat dari Madura, tangki kak kantone kalako. Ini mau sampai ini merupakan satu halangan, tidak jadi memang. Mendingan orang penduduk sini.
Kalau penduduk sini kena males. Ya. Tapi kalau orang yang memang niatnya itu begitu, bukan males, karena sudah terdinding mencari alasan, dan itu untuk dipertahankan agar diterima, mencari pembenaran. Maka orang pikir selok datang tangki. Biasanya orang-orang yang diajak kepada Allah tidak mau datang dengan alasan macam-macam. Tolong dibuktikan, betulkah dia itu sibuk? Kalau dia itu betul-betul udzur sibuk pada saat acara yang akan datang, pasti akan datang, diberi pertolongan oleh Allah. Tapi kalau dia nggak betul-betul sibuk karena malas, lihat paling nggak keng toju aroko. Dan berikutnya akan begitu terus. Dan untuk memberangkatkan itu susah. Dia hanya mempunyai i'tikad. Untuk menjadi orang yang berangkat itu susah. Dan itu hafal, begitu itu udah pembawaan. Saya nggak akan coba betul lagi. Mana eman? Kan kadang-kadang wah, tongkui kiai kalau datang ada kiai ni boleh. Dia ni hak lah cukup dari datang mau kiai. Aduh, swarga gede kok cukup kan? Tadi saya. Jadi untuk orang ikhwan thoriqah sangat-sangat tidak layak. Bukan masalah salah bener. Coba Pak Arifin apa? Jadi jangan tunggu, yang penting berangkat. Nah, gitu Pak Arifin ya. Dan ada kemauan. Lebih-lebih kemauan itu dengan dasar merasa dirinya berkurang, tidak punya apa-apa. Tambah begini, itu nilai yang pokok. Sembahyang malam karena sudah menjadi rutinitas, ya biasa. Sembahyang malam karena tidak menjadi biasa, tapi merangi hawa nafsu, lain nilai. Ini yang lebih mahal. Karena ini dengan perasaan pengakuan di dalam hatinya untuk memerangi hawa nafsu, lain. Nilai di sisi Allah itu lain. Dan ini kalau sampai kuat terus begini. Makanya isyarah Rasulullah SAW, lau tadumuna ala ma kuntum indi, lau tadumuna. Kita diajak harus terus menerus. Jadi gitu. Tapi sudah rutin saya yai, walaupun rutin tetap diajak komunikasi. Oke, terus berhenti Pak Wito. Sudah capek ini. Ya sudah nggak ada lagi. Udah ya gitu aja lah.